Jadi kita lanjutkan ya teman-teman ya untuk pagi hari ini kita akan coba bahas untuk emiten-emiten emas yang kayak kemarin kan newsnya kena nih, waduh, kena dampak daripada pajak ya gitu. Nah ya jadi sentimen negatif lah untuk mereka-mereka ini ya, mungkin Bumi dan Dewa akan kita skip ya, tapi ya overall untuk saham-saham yang berhubungan dengan ini ya, dengan emas ya, kayak contohnya Archie ya, jadi sedikit diulang. Nah, base-nya ya kita tinggal cek lagi XAU USD gitu kan. Nah, harga si emas komoditinya itu sendiri ya teman-teman ngelihat pasti kembali koreksi gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tren, ya tinggal dilihat lagi. Kalau misalnya memang masih ketahan di 4.000 dan naik lagi harga emasnya gitu ya, ya berarti memang emas bisa kita jadikan nih sebagai komoditi, sebagai nanti sorry, saham-saham emas bisa kita pegang sebagai komoditis yang mungkin tetap akan boom di Q1 2026 potensi gitu. Nah nanti tinggal dilihat aja apakah memang boomnya si XAU ini masih kita bisa ngelihat naik. Kalau bisa naik ini bagus banget. Dalam artian apa ya? Dalam artian kita bisa hold saham-saham yang berhubungan dengan emas gitu ya. Jadi kalau komoditasnya masih oke, ya why not kita coba beli saham-sahamnya. Tapi kalau misalnya ternyata harga emasnya malah makin turun, entah sentimen apa yang dimainkan Mister Trompet, ya kita nggak tahu gitu kan. Nah tapi kita sikapi dulu lah keputusan atau kebijakan pemerintah ya dalam mengenakan pajak pada ekspor ya kalau nggak salah ya kemarin dengan infonya. Nah di sini teman-teman yang namanya Archie ya basisnya kalau misalnya teknikal ya kita buang dulu segala bandarmologi dan segala news ya simply di sini udah stochastic slow-nya udah koreksi. Jadi potensi yang namanya Archie itu untuk kembali koreksi ya di bawah 1185 ini memungkinkan gitu. Jadi kalau misalnya punya di 1200-an, aduh mas gak yakin, silahkan cut dulu posisinya. Kenapa? Ya Archie saham-saham bagus, tapi ya kalau misalnya perspektifnya as an investor ya, eh kalau barang bagus dikasih harga diskon ya kenapa nggak kita tuh sorry, kalau harga bagus akan diskon 2 bulan ke depan, kenapa nggak kita beli ketika dia diskonnya lebih gede, karena kita tahu quality barangnya bagus gitu. Sama juga kayak si saham-saham emas, kalau misalnya dia masih merespon ya tentang kebijakan pemerintah ini dan di akhir-akhir tahun yang dimana dia juga koreksinya belum terlalu banyak, ya udah lebih baik ditunggu dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini koreksi ya ini akan sangat wajar, udah kebaca juga dari stochastic slow-nya gitu teman-teman. Sama apalagi kita tinggal lihat sedikit untuk foreign flow-nya daripada si Archie di sini udah kembali turun. Jadi ya kalau misalnya dia turun ya wes kita ngerem dulu ya, pantau. Kalau misalnya yang belum punya barang gimana mas supaya tetap update, titip aja sendal 1 lot gitu ya. Supaya apa? Supaya kena pantau. Nah kalau misalnya idealnya masuk sebenarnya di ya range 1100 atau 1055 lah untuk testing dulu nih beberapa area-area support yang sudah pernah dia lewati. Jadi still wait and see untuk Archie, sahamnya bagus-bagus, tetap dipantau gitu ya. Next untuk PSAB. Ini PSAB juga ya salah satu primadona lah ya. Salah satu primadona untuk saham-saham emas. Karena dia adalah salah satu ya kalau misalnya teman-teman cek infonya, PSAB ini adalah salah satu saham tambang emas yang dia produksinya itu kompetitif gitu ya. Jadi dia biaya produksi untuk emasnya itu 1.400 tapi ya harga emasnya 4.000 ya. Jadi spreadnya cukup gede untuk tambang seperti PSAB. Jadi ini cukup bagus sebenarnya based on fundamentals. Ya tinggal apa? Oh ternyata koreksi nih. Kita ngelihat nih, wah mas 550 yang sebelumnya direspon sebagai area support yang relatif kuat nih ada potensi nih untuk dijebol ke bawah. Ya udah, kalau misalnya dia memang mau dibawa jebol ke bawah, ya udah kita ikuti ritmenya gitu. Oh mau dibawa turun nih, ya udah biarin aja dia turun. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita coba cari-cari ya, ternyata ada nih sebuah area ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, Mas Emon matiin dulu ini. Bentar ya. Ini, oh ini aja deh. Nih ya. Nah jadi teman-teman lihat nih, ada sebuah area yang sebenarnya belum retest, yaitu area mana? Nah ini ya, di 440 sampai 448. Nah jadi di sini ada area nih yang belum di testing ya. Di sini 1 dan di sini 2 di 476. Nah, bukan mau nakut-nakutin, tapi ya ini akan jadi area penting berikutnya ketika yang namanya teman-teman melihat
ketika teman-teman kita melihat PSAB itu turun di bawah harga 550 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti tembus ke 550, next support yang harus diperhatikan adalah 520. Kenapa Mas? Karena nanti di 520 ini, inilah yang menentukan apakah dia kembali turun atau dia kembali naik. Jadi tetap kita ngobrolnya dua arah ya teman-teman ya. Kita ngomongnya dua arah, ya, tapi kita tahu nih, yang namanya PSAB itu bagus. Jadi seandainya si bro ini mau koreksi, lebih baik kita tunggu dulu gitu ya. Nah, coba kita lihat sebenarnya foreign flow-nya gimana sih untuk si asing pada pergerakan kemarin untuk si PSAB ya. Nah, kita lihat memang PSAB udah mulai sepi ya. Kelihatan dari value-nya yang cukup turun dan teman-teman ngelihat juga, wah ternyata sejauh mata memandang nih, udah lebih banyak asing yang melakukan distribusi atau asingnya tuh udah mulai keluar. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita harus menunggu gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, biarin aja duitnya nganggur di situ. Karena apa? Karena ya dalam masalah investasi jangan sampai kehilangan capital gitu kan. Jadi kalaupun teman-teman menunggu momentum yang tepat untuk si PSAB ketika turun bottoming, ya udah ditunggu aja, jangan gerasak gerusuk. Nanti kalau misalnya memang harganya sudah turun dan koreksi dan kita ngelihat sudah ada asing kembali masuk ya untuk menata lah, udah masuk dia sedikit demi sedikit, ya udah baru teman-teman chip in lagi kembali masuk lagi ke PSAB gitu ya. Jadi yang harus dipantau ya adalah sentimennya nanti. Kalau misalnya harganya koreksi sampai 520, pertahankan lagi, pantau lagi. Kalau misalnya nanti tembusnya di bawah 520, ya teman-teman lihat bottomingnya mungkin ada di 440 gitu ya. Nah, jadi di sini kalau nanti ternyata 550 ini direspon sebagai support yang kuat, ini bagus banget buat PSAB gitu. Berarti memang harga dijaga untuk stay tetap di 550 gitu ya, dan itu yang mungkin teman-teman akan tunggu-tunggu gitu ya. Tapi ya kembali tetap antisipasi dua arah ya. Kalau turun ke 520 apa yang teman-teman lakukan? Kalau dia bisa stay di 550 apa yang teman-teman akan lakukan ya. Jadi kurang lebih begitu ya untuk si PSAB ini. Oke, next kita bahas untuk yang namanya si HRTA ya. Jadi ini hampir semua saham-saham yang terdampak. Kayaknya sih HRTA tuh produknya produk jadi ya. Bukan nambang ya, kayaknya dia produk jadi. Dan ini juga relatif terkena. Tapi kalau misalnya nanti cek lagi teman-teman ya, kalau emang HRTA jualannya produk emas yang udah jadi gitu ya, ya mungkin dia sedikit tidak terlalu terdampak gitu. Iya mungkin naik ya pajaknya, tapi ya mungkin nggak terlalu berimpact lah gitu ya. Nah, next apa? Yang teman-teman harus perhatikan yang namanya HRTA, jika dia itu masih turun, ya ini akan wajar. Karena apa tuh Mas? Teman-teman secara nggak langsung melihat, oh ternyata ada gap nih Mas Emon nih. Ada gap dan di 1245. Dan apa? Dan kita melihat penurunan candlenya cukup solid dan sudah di bawah 1325. So basically kalau misalnya teman-teman ngelihat turun, ini wajar banget. Ya secara structure kita udah ngelihat ada gap. And then kita ngelihat juga ada apa nih? Oh, stochastic slow-nya sudah kembali ngasih tahu, wah udah dead cross nih. Jadi potensi untuk dia turun akan semakin besar gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi tetap hati-hati kalau misalnya nanti turun, ya consider at least teman-teman tahu, oke, range-nya 1245 sampai 1200. Oh ini kebalik ya. Sorry, 1210 ya. Sorry ya. 1210 sampai 1245. Gitu ya. Ini potensinya masih ada koreksi, dipantau. Kalau misalnya nanti, Mas aku pengen banget masuk di HRTA, tunggu ketika dia sudah selesai koreksi ya. Nah, untuk HRTA foreign flow-nya gimana Mas? Nah, ini yang menarik ya. Jadi dari teman-teman yang tadi itu pada buang-buang barang, ternyata penurunan HRTA 5% kemarin ya, ditambah 4% kemarin mulai ada asing yang masuk. Tapi ya itu tadi, coba ditunggu dulu. Kalau misalnya belum yakin, titip sendal dulu ya, sambil dipantau gitu ya untuk HRTA. Ini kalau masih, ibaratnya teman-teman ya, kalau kita melihat yang namanya pergerakan harga masih turun, lebih baik jangan dipaksakan gitu ya. Ini juga sekilas melihat ya, BTC USDT kembali koreksi ya ke 91.000 gitu. Jadi udah ngelihat nih global markets juga kayaknya sentimennya jadi agak kurang menarik ya. Jadi kurangi teman-teman kembali ya. Mas Simon reminder untuk apa? Kurangi porsi teman-teman
ke saham-saham yang berkolesterol tinggi. Nextnya MDKA. Nah, MDKA juga sama ya, ngerespon juga nih. Ngerespon apa? Wah, tiba-tiba harganya koreksi lagi mas. Merespon yang namanya tadi pajak-pajakan itu ya. Nah, tapi yang teman-teman harus lihat sebenarnya kan clue-nya sudah dikasih tahu sama si stochastic slow dalam beberapa hari kemarin. Apa yang teman-teman lihat? Ada yang namanya rejection dari 2570. Dia nggak kuat, terus kita dikasih tahu lagi nih. Oh iya nih nggak kuat nih di 2440. Hasilnya apa? Hasilnya dia kembali turun dan breakdown lagi dari 2370. Di sini teman-teman sebenarnya melihat ada sebuah candle besar di sini ya, yang sedang diuji lagi area supportnya. Dan area support itu sebenarnya udah keuji nih di 2240. Nah tapi ya, kalau misalnya kita melihat momentum yang terjadi ya, di sini itu masih turun, potensi atau probabilitas dia untuk kembali lanjut turun masih relatif besar teman-teman ya. Jadi tetap dipantau untuk MDKA, bukan berarti karena dia koreksi itu jelek, enggak. Jadi sama-sama kita pantau dalam artian ya, kalau misalnya dia bisa koreksi lebih turun lagi, kenapa nggak saya beli di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi sebagai investor kita cari ya saham-saham yang bagus tapi lagi koreksi. Jadi ini tetap dipantau, tinggal kita lihat aja nih sebenarnya si MDKA tuh masih ada buangan asing atau enggak gitu kan, based on foreign flow. Nah, ini juga yang harus kita lihat. Oh, ternyata konsisten ya. Sejauh mata memandang sejak tanggal 5 itu konsisten yang namanya asing tuh buang terus. Jadi tunggu ya teman-teman ya, kita sama-sama tunggu. Emang asingnya masih buang, ya udah biarin aja dia buang. Kita tungguin sampai turun kemana. Nanti baru teman-teman masuklah di harga yang lebih bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya based on structure sebenarnya ini masih bagus, tapi kalau nanti pagi ini kita ngelihat harganya turun di bawah 2200, nah ini potensi untuk lanjutan koreksinya masih akan terjadi. Jadi tetap ya Mas Emon cuma ngingetin potensi penurunannya aja. Seandainya teman-teman hari ini kita dikasih bounce back daripada MDKA, ini luar biasa bagus dalam artian ya udah berarti nggak langsung nggak langsung lah ditekan harganya ke bawah, masih dikasih bounce back dulu gitu ya. Tapi kalau based on momentum menurut Mas Emon ya ngelihatnya ini masih akan potensinya turun gitu ya. Oke, next untuk saham emas. Nah, untuk saham emas apa yang bisa dilihat di sini? Nah, ini sudah tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi sudah beberapa kali yang namanya si emas itu ingkar janji ya. Kita berharap yang pertama waktu itu 4.300 dia harus klaim, tapi terjadi rejection lagi. Yang pertama ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua, oke, kayaknya dia membuat sebuah area support yang kuat di 4070. Hasilnya apa? Hasilnya dia ingkar janji lagi, nggak bisa, nggak kuat ya. Nah, terus habis itu apa? Oh, 3890 nih, ada potensi untuk dia mantul. Ternyata dia nggak kuat juga. Jadi ya teman-teman harus punya ekspektasi kalau misalnya emas itu turun, ya terlepas dari sentimennya, secara teknikal dia sudah nggak mampu untuk bertahan di 3890. Tapi bisa nggak mas naik? Bisa. Catatannya apa? Catatannya dia klaim kembali area supportnya ya di 3890. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk si emas. Kemudian lihat juga untuk foreign flow-nya. Sekilas ya untuk emas ya, karena memang saham baru dan sebenarnya belum lah ya, dia belum berproduksi, jadi mungkin sedikit dia harusnya nggak terpengaruh gitu ya. Tapi ya mungkin ini jadi menarik, kenapa? Karena ya asingnya akum terus, tapi harganya dibawa turun terus. Tapi ya aku Mas Emon ya, jujur Mas Emon belum melihatnya emas ini menarik. Mungkin di setahun atau 2 tahun nanti ketika dia mulai berproduksi, mungkin kita bisa jadikan ini sebagai value investing ya. Tapi tunggu dulu dia koreksi benar-benar dalam. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Mas Emon sih punya perspektif kayak gitu. Oke? Itu untuk emas, nextnya untuk Antam. Nah ini juga udah Mas Emon sempat bahas. Ya, based on apa? Foreign flow ini kita ngelihat ada sebuah dalam tanda petik kejanggalan ya. Naiknya naik ya, udah kurang lebih dibeli 7M, terus teman-teman ngelihat harganya naik 5%. Kemudian dibuang lagi 120M tapi harga belum merespon sesuai dengan pergerakan yang terjadi. Jadi sebenarnya ada di sini beberapa kebingungan ya yang membuat kita. Yang pertama, wah harganya naik tapi asingnya keluar. Terus apa? Wah stochastic slow-nya naik tapi ya tadi asingnya keluar dan sebenarnya secara teknikal ini bagus.
Nah, di fase ketidakyakinan ini lebih baik wait and see. Meskipun bener nih bottoming di 2870. Gitu ya teman-teman ya. Tetap ya antam saham bagus, tapi kalau nanti dia nggak kuat di 3000, teman-teman bisa ngelihat untuk lanjutan koreksi yang namanya si ANTM. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar, ANTM memang saham yang bagus, jualannya juga emas. Kalau misalnya belum yakin, kurangi porsinya. Kalau teman-teman pengen masuk, taruh sendalnya di dalam, jangan beli banyak-banyak gitu ya. Tunggu dulu, baru nanti teman-teman masuk lagi. Ya kalau misalnya yang udah punya barang di bawah naik, ya udah bagus banget. Ya kan, kenapa ya? Tandanya masih balik direspon. Tapi kalau seandainya enggak, nah ini yang harus teman-teman lihat nih, kira-kira gimana ya kalau misalnya seandainya harganya turun. Gitu ya teman-teman ya. Terus nextnya kita bahas BRMS ya, terakhir ya BRMS ya. Nah, untuk BRMS ya, first thing first ya teman-teman ya, first thing first lihat dulu dari 1 September sampai harga terakhir meskipun dia MSCI, teman-teman ngelihat harganya naik 141%. So basically kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya BRMS koreksi itu akan sangat wajar. Nah, terus apalagi sekarang kalau kita lihat at the moment ya gitu kan, sejauh mata memandang di sini teman-teman kita melihat bahwa oh ternyata di 1020 ini harganya nggak kuat, dan di sini direspon lagi penurunan harga yang relatif besar kan, merespon lah. Jadi terlepas dari apapun itu newsnya, dia masuk kemudian mendukung ya secara teknikal, wah ternyata emosi daripada investor, wah jual. Nah ini teman-teman kita juga harus coba bereaksi ya, dalam artian oh dengan penurunan seperti ini dan candle yang solid, ada potensi yang namanya untuk BRMS kembali lanjutan turun di bawah 910. Nah, di sini pertanyaan Mas Emon adalah kalau nanti teman-teman lihat lanjutan BRMS turun ke 910, apakah teman-teman bisa untuk mengantisipasi? Ya kalau misalnya teman-teman bisa antisipasi ya silahkan gitu ya. Tapi ya menurut Mas Emon, katalis dari MSCI itu masih ada. Jadi mungkin bad news ini akan dimainkan untuk mencoba dulu ya ngebuang retail-retailnya. Ya karena apa? Karena ya stochastic slow juga sudah relatively overbought ya, dan sudah terjadi dead cross di atas sini. Jadi untuk ekspektasi turun ya sebenarnya ini ya masih akan berpotensi. Meskipun ya teman-teman ya tidak ketutup kemungkinan ya memang harganya akan naik. Jadi kalau misalnya naik akan bagus banget. Tapi ya Mas Emon cuma pengen reminder buat teman-teman, kalau seandainya turun apakah teman-teman sudah siap? Itu aja poinku ya. Nah seandainya nanti emang dia koreksi sampai 860 ya ini enak banget buat teman-teman kembali dari entry untuk memanfaatkan momentum si MSCI gitu ya. Itu aja ya. Nah, so based on foreign flow ya. Nah, yang namanya BRMS itu kita masih ngelihat lagi dia buang barang. Meskipun ya di tanggal 13-nya kita lihat asingnya itu kembali asingnya masuk 125M, dan 2 hari terakhir harganya kembali turun ya. Jadi dibuangnya bertahap 68M sama 39M ya. Kalau di total-total juga 100M-an kan. Nah, terus teman-teman lihat juga udah beberapa kali terjadi gocekan ya. Asing masuk 240M dibanting lagi. Jadi hati-hati dulu, dipantau. Nah, bonus untuk BRMS kita coba lihat ya untuk bandarmologinya sedikit. Nah, pergerakan harga kemarin sebenarnya bagus. Kenapa? Oh, ketua kita si BK beli. Tapi yang namanya XL itu beli, ada XC, YP mana? Nggak ada, ada YP. Jadi retail-retailnya udah masuk, ada SQ juga. Lihat siapa yang jualan, ada Kang Guyur, LG, BB, aku, sama si ZP ya. Jadi lengkap nih, ditunggu dulu. Kenapa? Karena bagusnya di kemarin ketua kita si Kajet masih beli. Ketua kita si BK masih beli gitu ya. Jadi kalau misalnya turun, biarin dulu aja. Teman-teman ingat MSCI masih ongoing ya, masih di tanggal 25. Pantau dulu, kalau misalnya seandainya kita ngelihat harganya udah relatif mulai turun daripada si BRMS, ya udah tinggal masuk lagi. Tapi tetap ya dipantau. Palingan gitu sih. Mas Emon percaya sih masih akan sekali lagi di bawah rally untuk MSCI-nya. Tapi ya untuk fase rebalancing MSCI. Tapi ya untuk sekarang ya mungkin akan agak sedikit sulit nih untuk dia itu untuk naik gitu ya. Jadi potensi koreksinya masih akan ada. Teman-teman harus sabar. Jangan lupakan momentumnya juga sudah ngasih lihat bahwa potensinya penurunan gitu ya. Itu aja sih teman-teman ya untuk bahasan kita soal saham-saham yang berhubungan dengan emas. Kalau untuk Dewa dan Bumi gimana Mas Emon? Ya udah,
kalau misalnya teman-teman nggak yakin di saham-saham tinggi seperti Dewa dan Bumi, seperti Dewa dan Bumi, ya lebih baik teman-teman keluar. Kenapa? Jangan lagi denial. Kenapa? Karena 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 teman-teman ngelihat yang namanya pergerakan harga itu sudah lumayan tinggi. Dari mana? Dari 28 Oktober sampai hari ini sudah naiknya 50% gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti harganya naiknya tinggi ya, kalau misalnya udah nggak yakin, silakan kecilkan portofolionya di Dewa gitu ya. Ya, bonus lah nih. Bonus ya untuk Dewa. Nah, lihat asingnya udah mulai buang dan harganya juga sudah relatif tinggi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya kita update untuk saham-saham yang berhubungan dengan emas ya, supaya teman-teman bisa kembali lah merespon gitu ya. Jangan panik tetap, tapi secara ya as a trader atau as an investor gitu ya, tetap harus punya plan kira-kira saya keluar di mana, toleransinya gimana. Terus ingat juga memang IHSG naiknya udah tinggi, kurangilah teman-teman ya aset-aset beresiko kayak saham-saham yang berkolesterol dan gorengan. Itu ya kurang lebih kayak gitu teman-teman.